Lantai berapa? Lantai 5, terima kasih. Ada apa ini? Kamu mau bilang atau tidak? Aku benar-benar tidak tahu. Kalau gitu pukulan ini kamu yang tanggung. Tuan, kenapa? Kamu punya fobia ruang sempit. Tidak lihat, tidak takut. Tenang, ada aku di sini. Tidak lihat, tidak takut. Tenang kakak kayu, ada aku di sini. Xiao Nian. Kamu bilang apa? Siapa yang kasih tahu kamu kalimat ini? Kakakku, dia juga punya fobia ruang sempit. Apa kamu? Cepat minggir. Bos Fu, kamu tidak apa-apa? Kalau tidak apa-apa, aku pergi dulu. Pacarku masih nunggu aku. Bos Fu. Ah, kamu bilang, apa dia Xiao Nian? Jia. Bos Fu, kamu punya bukti apa? Dengan perasaan. Lagi pula, dia bilang hal yang sama dengan Xiao Nian. Xiao Chen, apapun itu, suruh orang menyelidikinya. Ya. He Hao. Wah. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Tidak kenal tidak masalah, tunggu sebentar aku buat kamu senang. Bukankah kamu akan kenal? Hahaha. Ternyata buta ya, perawan sering ada. Tapi perawan yang tidak bisa melihat, ini pertama kalinya aku main. Tidak sia-sia, aku batalkan waktu dengan Bos Fu. Jangan sentuh aku. Bos Fu. Bos Wang akan segera datang. Bos Fu. Waktu sudah lewat, beritahu Wang Youguan. Dia tidak mendatang. Bos Fu, silakan. Kakimu halus sekali sayang. Ayo hahaha. Ribut apa? Jangan sentuh aku. Nona, butuh bantuan? Pak, ada yang mengejar saya. Tolong tekan tombol tutup. Terima kasih. Bisa. Baju putih. Kalian satu tim. Bos Wang, Anda baik-baik saja? Bos masih di hotel. Jangan sampai dia melihat, cepat kejar ya. Bos Fu, orang kita baru menemukan. Gadis yang memakai kalung Phoenix muncul di kota kita. Oh Tayun. Tidak bisa melihat, tidak apa-apa. Tenang, ada aku di sini. Dia, pasti dia, gadis kecil tadi. Pasti Xiao Nian. Berani lari. Aku hampir lumpuh karena tongkat sialanmu. Tapi lari juga tidak apa-apa. Aku paling suka menjinakkan kuda liar. Cambuk ini sudah penuh dengan darah. Pelacur tidak patuh sepertimu. Hampir lupa. Kamu buta, tidak bisa melihat tidak apa-apa. Kenakin cobamu. Rasakan baik-baik. Ya. Semakin keras kau berteriak, semakin senang aku. Teriaklah. Cari tahu, aku ingin tahu posisinya sekarang juga. Siap. Nian. Jangan sampai ada apa-apa denganmu. Bukannya kau tidak bisa melihat? Coba tebak.
Berapa orang di dalam ruangan ini sekarang? Tunggu, ini semua orang yang harus kau layani. Katakan. Tebak. Kalau tidak bisa menebak, tidak ada gunanya kau di sini. Dari suaranya, aku tahu betapa senangnya kau sekarang. Kalau ini tumpah di wajahmu, betapa indahnya suaranya. Berhenti. Siapa Anda? Apa yang kau lakukan? Aku bisa berbuat apa saja yang aku mau padanya. Tahu tidak siapa aku? Lebih baik kau pergi sekarang. Kau Wang Yukuan? Kau tahu aku? Tinggalkan wanita ini dan pergi. Bagaimana jika tidak? Di tempatku, tidak ada yang berani bilang tidak padaku. Buang dia keluar. Wang Yukuan. Aku menunggumu di ruang tamu, kau tidak datang. Manajermu bilang kau sibuk dengan urusan penting. Ini yang dia bilang urusan penting? Ruang tamu. Tadi manajer memang memanggil. Katanya Bos Fu sudah menunggu lama. Dia tidak mungkin Bos Fu. Hahaha. Kau pikir Bos Fu ada di mana-mana? Kalau dia Bos Fu. Lalu siapa yang di ruang tamu? Diam saja apa? Cepat lakukan. Berani mengganggu urusanku. Hari ini aku patahkan kakimu. Parenti. Wang Yukuan, apa yang kau lakukan? Asisten Chen, ada sedikit masalah di sini. Setelah selesai, aku akan segera menemui Bos Fu. Apa? Bos Fu? Orang yang kau ganggu sekarang adalah Bos Fu. Bos Fu, maaf tidak tahu itu Anda. Dengar penjelasanku, kalau tahu itu Anda. Aku tidak akan berani. Asisten Chen, tolong aku. Karena kau suka menyiksa orang. Coba rasakan bagaimana rasanya disiksa orang lain. Ah. Patahkan kakinya dan buang dia keluar kota. Aku tidak ingin melihatnya lagi di kota Yun. Ja. Xiao Chen, siapkan mobil, ke rumah sakit. Baik. Kakak kayu, apakah itu kamu? Bos Fu, kamu sudah berjaga seharian semalaman. Istirahatlah sebentar. Menurutmu, apakah dia bisa jadi Xiaonianku? Bos Fu, kita sudah mencari Nona Xiaonian begitu lama. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul? Apalagi, kamu pernah menunjukkan foto masa kecilnya kepada kami. Nona Xiaonian sangat cantik, dia. Masih perlu diverifikasi. Setahun-tahun berlalu, orang pasti berubah. Dan aku sudah berjanji kepada Xiaonian. Apapun yang terjadi, aku akan menikahinya. Tapi, Kamu sudah sadar. Kamu pria di list itu? Kamu yang menyelamatkanku? Ya. Ini orangku, kemudian menemukanmu di kamar. Jangan khawatir, kamu sudah aman. Terima kasih. Tidak apa-apa, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah waktu kecil kamu pernah? Bos Fu, Nanti saja. Waktu kecil kamu. kami sudah menemukan alamat gadis itu. Apa katamu? Tidak apa-apa Tuan, kalian sibuk dulu. Sebentar lagi aku akan memanggil pacarku untuk menemaniku. Benar juga, sudah mencari Xiaonian selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kebetulan adalah dia, apalagi? Mata Xiaonian normal, baiklah. Kamu istirahatlah dulu, aku pergi dulu. Pasti kakak kayu dewasa seperti dirinya. Sudah lama tidak menemukanku, Hi Hao pasti sangat khawatir. Aneh. Sudahlah, pulang dulu saja. Ada apa? Tunggu, begitu buru-buru? Kamu tidak takut Su Emu Chen? Tiba-tiba kembali. Dia, oleh Bos Wang itu. Menyerahkan pacarnya sendiri ke ranjang orang lain. Kamu benar-benar kejam. Kamu juga begitu, bukan? Bermain api dengan pacar sahabat sendiri. Kita berdua sama-sama bersalah. Legit gila. Kalau tidak tegas, bagaimana bisa menikahimu?
Setelah itu Bos Wang bilang, beri aku 500.000 lagi. Sanggup. Tentu saja, siapa yang menyuruh? Bos Wang punya hobi yang aneh. Kamu tidak menyentuhnya. Aku selalu setia menunggumu. Jahat. Hihau. Zhang King. Kalian, MU Cheng, kenapa kamu pulang? Kalau dilihat ya dilihat, takut apa? Benar, kami berdua sudah lama bersama. jadi kejadianku di hotel kemarin. Semua adalah ulahmu. Kalau sudah tahu, ya benar, aku yang melakukannya. Hihau, aku bekerja keras setiap hari. Berhemat demi biaya kuliah S2 MU. Apa salahku sampai kau tega menyerahkanku? Keranjang orang lain. Kalau begitu ku beritahu, karena kau buta dan jelek, dan tidak mau kusentuh. Kalau akhirnya orang lain yang menikmati, kenapa? Tidak menciptakan nilai lebih untukku. Lagi pula, siapapun yang tidur sama saja. Kamu tidak tahu malu. Sumu Cheng, kapan kamu selesai? Hihau mau bersamamu itu sudah baik hati. Bos Fu, ku tangkap orang-orang yang menculikmu dulu, setelah disiksa. Mereka mengaku, dulu Nona Xiao Nian mencoba kabur. Tidak sengaja jatuh dari tebing, menurut informasi kami. Waktu menghilangnya Nona Xiao Nian, sama persis dengan munculnya gadis bermahkota Phoenix di kota Yun. Benar-benar cocok. Benar, dia pasti Xiao Nianku. Siapkan mobil, aku ingin segera menemuinya. Lihat dirimu, seperti anjing. Zhang King, kukira kau sahabat terbaikku. Tapi yang kudapat adalah pengkhianatanmu. Hah, sahabat? Orang buta jelek sepertimu pantas punya kekasih dan teman? Kalau bukan karena kau masih berguna, siapa yang mau menahanmu di sini? Lagi pula denganmu di samping. Orang lain hanya akan berpikir aku cantik dan baik hati. Dia tinggal di sini. Kalian semua pergi dari sini. Berdasarkan apa? Karena yang menyewa rumah ini adalah aku. Dan juga catatan transfer ini. Jelas-jelas mencatat semua pengeluaranku untukmu selama kita pacaran. Semua uang yang kuberikan padamu. Aku akan mengembalikannya. Lupa memberitahumu. Bos Wang kemarin sudah dijebloskan ke penjara. Uang 500 juta MU juga hangus. Apa katamu? Uang ini, kuberi waktu 7 hari untuk mengembalikannya. Kalau tidak, aku akan menyebarkan semua catatan ini ke perusahaanmu. Agar semua orang tahu bagaimana kau menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah seorang tunanetra untukmu. Sibuk, Bos Wang benar-benar masuk penjara. Sebelum besok, kalian semua pergi dari rumah ini. Mucheng. Dia sudah seperti ini, buat apa kau mengejarnya? Tanpa 500 juta, kau mau aku tidur di jalanan bersamamu? Kau. Mucheng. Wanita ini. Bukankah ini giok berharga Suemyu Cheng? Kelihatannya cukup bernilai. Kalian cari siapa? Apakah Anda tinggal di sini? Untuk apa kalian bertanya? Oh halo, ini Bos Fu dari grup Cesar. Saya asistennya, kami sedang mencari seorang perempuan yang mengenakan giok ini. Pernahkah Anda melihat giok ini? Anda adalah putra tertua keluarga Fu, orang terkaya di Jiangchen? Ya, maaf merepotkan. Bos Fu yang termasyur. Bersedia datang mencari Suemyu Cheng. Jangan-jangan giok ini dicurinya? Maaf, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya mau pergi. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Maaf. Dari mana kau dapat giok Phoenix ini? Kau menyikiriku. Oh maaf. Ini memang giok Phoenix. Nian kecil, akhirnya kutemukan kamu. Kakak kayu, di mana kamu? Aku sangat merindukanmu. Gio. Maaf, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Nian kecil, aku adalah kakak kayumu. Dulu kita pernah berjanji, saat sudah besar.
Aku pasti akan menikahimu. Sekarang, akhirnya aku menemukanmu. Tunangan Fuyan Siai. Su Mucheng. Kenapa dia bisa seberuntung ini? Nian kecil. Kakak kayu, akhirnya aku menemukanmu. Su Emu Cheng, kalau begitu, biarkan aku yang menerima keberuntungan ini untukmu. Kakak kayu, jangan-jangan. Nian kecil. Kakak kayu. Di sini tidak nyaman untuk bicara. Lebih baik kita cari tempat lain. Baik. Sepertinya aku salah dengar, sudah bertahun-tahun. Kakak kayu mungkin sudah lama melupakanku. Jadi setelah aku, diculik. Kamu diselamatkan. Ya, setelah aku bangun, aku minta keluarga untuk menyelamatkanmu. Tapi tidak menemukan apapun, maaf Nian kecil. Butuh waktu lama untuk menemukanmu. Tidak apa-apa Kak Yanci. Mulai sekarang kita akan bersama setiap hari. Maaf mengganggu bos Fu, pilihan asisten kedua Anda. Harus segera diputuskan. Ini adalah kandidat terakhir yang Anda pilih. Su Mucheng. Kamu kenal dia? Kenapa dia ada di mana-mana? Kami bisa dibilang teman. Kalau dia temanmu, ya dia saja. Kirimkan tawaran, suruh dia mulai besok. Baik. Su Emu Cheng tidak cocok. Kenapa? Dia memang temanku, tapi penglihatannya bermasalah. Tidak bisa bekerja, aku tidak ingin karena aku mencari keuntungan pribadi. Tenang, aku pernah bertemu dia hanya punya gangguan penglihatan. Kalau pakai kacamata, sebagian besar pekerjaan bisa diselesaikan. Lagi pula bisa masuk daftar finalku. Artinya dia memang sangat kompeten. Tapi, Yang paling penting, aku merasa dia mirip denganmu saat kecil. Jadi, aku ingin memberinya kesempatan. kalau begitu, biarkan aku ikut masuk juga. Bagaimanapun juga kita kan teman. Aku ingin menemaninya. Tentu saja boleh. Su Emu Cheng tidak boleh mendekati Fuyanci. Nona Su Emu Cheng, selamat Anda berhasil diterima. Sebagai asisten utama grup Cesar, harap datang tepat waktu besok. Akhirnya sampai di perusahaan impian, lupakan semua yang sebelumnya. Su Emu Cheng, semangat! Ini siapa sih? Gaya berpakaiannya kampungan banget. Jangan-jangan karyawan kita? Selera apa ini? Nanti Nian akan mulai kerja di sini. Antarkan dia. Di bangku. Baik. Itu dia. Kamu tidak masuk? Oh. Terima kasih. Pak, kebetulan sekali kita kerja di perusahaan yang sama. Setelah datang, kerja yang baik. Lupakan kejadian sebelumnya. Terima kasih. Oh ya, perempuan yang kalian bicarakan sebelumnya sudah ketemu? Terima kasih perhatiannya, aku sudah menemukannya. Kakak MU, kapan aku bisa menemukanmu? Eile, Bos Fu. Kalian salah orang kali. Ayo, bos Fu. Kerja yang baik. Dia ternyata Bos Fu. Halo semua, nama saya Su Emu Cheng, asisten utama yang baru. Jampun. Gaya berpakaianmu, melihatnya saja sudah bikin sakit mata. Direktur, katanya hari ini Bos Fu, tunangannya yang dicari bertahun-tahun juga akan mulai kerja. Naik lift bersama bos, jangan-jangan dia. Nyonya Direktur sudah datang, jangan terlalu rendah diri. Aku. Nyonya Direktur. Kamu salah paham. Akui saja, kami sudah tahu Anda akan datang hari ini. Di perusahaan kita, yang bisa naik lift bersama Bos Fu. Siapa lagi kalau bukan Anda? Ayah. Nyonya Direktur, silakan duduk. Nyonya bergabung, pasti untuk membimbing pekerjaan kami. Pekerjaan kotor dan berat, serahkan saja pada bawahan. Nyonya cukup menikmati teh sore saja. Aku bukan. Nyonya, ini teh sore yang sudah disiapkan untuk Anda. Aku benar-benar bukan Nyonya Direktur. Mengerti, Nyonya ingin bergabung dengan rendah hati, semua orang di perusahaan. Jangan panggil Nyonya. Dia Nyonya Direktur, lalu aku siapa? Ini adalah tunangan Bos Fu. Juga Nyonya Direktur kami di masa depan. Zhang King. Dia Nyonya Direktur, lalu kamu siapa? Ia yang bergabung hanya sama Nyonya. Karyawan biasa, teman Nyonya. Sudah, Asisten Jen, tidak ada lagi yang perlu dilakukan di sini. Pergilah ke Yanci dulu. Baik. Su Emu Cheng, lama tidak bertemu. Zhang King. Bagaimana mungkin kamu Nyonya Direktur? Bukankah kamu bersama Hi Hao? Su Mu Cheng. Sebagai temanku, memasukkan identitasku sudah keterlaluan. Bahkan berani memfitnahku tanpa bukti. Benar-benar keterlaluanmu. Penggo's Boss Wang.
Kita sebagai perusahaan fashion, haruskah memberikan pelatihan pengetahuan fashion pada karyawan baru? Kalau tidak, orang akan mengira sembarang orang bisa masuk perusahaan kita. Hai, Kembalikan kacamataku. Aku sudah lama tidak suka dengan kacamata hitam kuno itu. Cepat kembalikan kacamataku. Astaga, jangan-jangan kamu buta? Buta. Aku tidak, aku hanya mengalami gangguan penglihatan. Rabun jauh tingkat tinggi saja. Buta ya buta, masih pakai istilah keren. Pertama kali lihat ada asisten buta, lucu sekali. Tadi tidak dengar Nyonya bilang, dia bisa masuk karena Nyonya. Tadi dia bahkan tidak sopan pada Nyonya, benar-benar menggemaskan. Sudah, Henggo's Boss Wang. Hari ini selain bergabung dengan perusahaan, ada satu hal lagi yang perlu bantuanmu. Hai, Nyonya, silakan katakan. Kamu juga sudah lihat, penglihatan Su Emu Chen hampir tidak berbeda dengan orang buta. Jadi, menurutku posisi cleaning service di perusahaan ini cukup bagus. Bagaimana kalau dia saja yang mengerjakannya? Saking, aku hanya mengalami gangguan penglihatan. Bukan buta, dan posisi yang aku lamar adalah asisten direktur. Nyonya menyuruhmu apa? Kamu lakukan saja. Lihat dulu wajahmu yang jelek seperti apa. Masih berhayal jadi asisten direktur. Zhang kamu tidak takut bosku tahu perbuatanmu ini? Silahkan saja pergi dan laporkan ke Yanci. Lihat, dia akan percaya kamu atau tunangannya ini. Kamu. Jadi cleaning service atau keluar dari perusahaan ini, pilih sendiri. Tidak bisa, susah payah baru bisa masuk grup Fu. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Cleaning service ya cleaning service, aku lakukan. Masih tidak pergi juga. Sepertinya harus cari cara lain. menang hadiah. Desain Nyonya menang hadiah. Desain yang Nyonya kirim beberapa hari lalu. Memenangkan penghargaan tertinggi di dunia desain, Gold Raffle Award. Memang pantas Nyonya, langsung dapat penghargaan besar. Satu direktur konglomerat, satu desainer ternama. Sungguh pasangan yang serasi. Hah? Bukankah ini desainku? Tak disangka Nona Nian begitu hebat. Dari kecil suka menggambar, sangat berbakat, begini saja. Kamu siapkan kue untuk minum sore nanti. Nanti aku akan datang untuk merayakan bersamanya. Saking, kamu benar-benar pencuri ulung. Beberapa hari lalu mencuri pacarku, sekarang mencuri desainku. Lain kali, apa kamu akan mencuri identitasku juga? Identitas apa yang kamu punya sampai aku mencurinya? Sanggup menggalakan. Kalian mau apa? Sumuchen, sepertinya kamu masih belum paham situasimu. Saking, ini adalah perusahaan. Ini adalah perusahaan tunanganku, Fuyanci. Aku adalah nyonya rumah di sini, meskipun aku menyuruhmu berjalan berlutut, tidak ada satu orang pun yang berani bilang tidak. Wahahaha. Aduh, Sekarang kamu basah kuyup seperti anjing keriting yang baru kehujanan. Wahahaha, hari ini aku akan merapikan penampilanmu. Ayo, pegang dia, hari ini. Beri dia makeover jelek. lepaskan aku. Aku sudah muak melihat rambut anjingmu ini. Apa yang kau lakukan? Hari ini, kita mulai dari ini dulu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Sekarang, suhu catokan ini 180 derajat. 180 derajat bisa membakar daging babi sampai gosong. Taruh daging di atasnya, sebentar saja langsung berasap, lalu mendesis. Seperti ini. Ah, Kau dengar suara apa? Suara apa? Sepertinya ada yang berteriak kesakitan. Zhang King, kau melakukan ini? Tidak takut dapat balasan? Hahaha, balasan? Tebak siapa yang akan dapat balasan karena melakukan ini? Siapa? Kalau paham situasi, cepat-cepat. Keluar dari perusahaan. Kau sangat takut aku di perusahaan. Apakah karena kehadiranku akan merugikanmu? Sepertinya iya. Kalau begitu aku sengaja tidak pergi, aku akan tetap di sini. Aku akan membuatmu gelisah setiap hari. Aku akan menjadi bom waktu di hatimu, membuatmu gelisah setiap hari. Diam. Kau pintar mulut, ja? Kebetulan, aku akan menghancurkan mulutmu juga, biar tidak usil lagi. Apa? Tidak ada kan?
Ayo pergi. Kenapa hatiku merasa sangat tidak enak? Mari kita lihat. Bos Fu, semuanya normal di dalam. Sekarang tenanglah, Bos Fu. Nona Nian masih menunggu kita. Ayo pergi. Ok, selesai. Lihat, bahkan jika Yanci datang, dia hanya akan percaya padaku. Tidak menyangka wajahmu masih bisa, hah? Untuk apa wajah orang buta secantik ini? Aku ubah pikiran. Apa yang kau inginkan? Memanggang daging terus, membosankan. Sekarang, aku akan menghancurkan wajah bajingan ini. Apa yang kalian lakukan? Kakak kayu, itu kau? Kau baik-baik saja? Hanya luka ringan. Jangan sentuh air. Sebelum lukanya sembuh. Baik, terima kasih. King, apa yang terjadi? Yanci, dengar penjelasanku. Mau jelasin apa lagi? Ngesetrika orang pakai catokan? Nian, kapan kamu jadi sejahat ini? Bukan aku, Su Feifei. Aku, Nyonya, kan memang Anda yang mukul. Berani sekali kamu membantah. Tadi kan aku yang ngegagetin kamu lagi ngebully Su Emu Cheng. Jadi, kamu ancam aku buat gabung sama kamu. Bos Fu, aku tidak. Masih bilang tidak? Jia tadi bilang, Su Musheng. Dia kan buta, emang pantas jadi asistenmu? Jadi, mau usir dia dari perusahaan, ambil posisinya. Anda tahu, aku kan baru di perusahaan. Su Feifei kan senior di sini. Aku takut. Benarkah? Cepat ngaku, atau kamu juga kena. Bos Fu, aku salah, mohon maafkan aku kali ini. Ini baru dipanasin. Karena kamu suka banget sama catokan. Mau coba masukin mulut? Bukan begitu. Su Feifei, Sangkin yang suruh, Sangkin dalangnya. Mereka semua bisa jadi saksi. Kami cuma lihat Su Feifei yang mukul. Ayah benar. Bos Fu, semua salah aku. Jangan salahkan Nyonya. Emu Cheng, aku tahu. Kamu iri aku jadi Nyonya Direktur bertahun-tahun ini. Aku temanin kamu, selalu sabar, selalu jaga kamu. Bahkan sampai kamu rebut pacarku. Aku diam aja. Tapi kali ini, aku yang nyelamatin kamu. Kenapa masih fitnah aku? Bos Fu, dari investigasi kami, Nona Su dan Nyonya memang karena pria. Ada konflik asmara. Kamu yang rebut pacarku. Barusan juga kamu yang ngecakok aku. Sudah, kamu bisa kerja di sini. Karena King yang bicara. Tapi sekarang kamu hina dia? Yanci, dia bikin aku sakit hati. Kedepannya di perusahaan. Lagi, Zhang, kamu sudah menjadi Nyonya Direktur. Hihao tahu tidak? Bukannya kamu bilang aku merebut pacarmu? Kalau begitu, biarkan Hihao sendiri yang bicara. Su Mucheng. Hihao, bagaimana kamu bisa masuk? Ching bilang kamu terluka. Aku langsung datang. Ching, sengaja minta orang bawa aku ke sini. Apa maksudmu? Aku tahu kamu masih marah. Hubunganku dulu dengan King. Tapi, bukankah yang bersamaku sekarang adalah kamu? Kamu ngomong apa sih? Bos Fu, sebelumnya, aku dan Emu Cheng memang melakukan hal yang tidak baik terhadap King. Tapi, dalam urusan cinta, tidak ada yang benar atau salah. Karena King memilihmu. Aku dengan tulus mendoakan kalian. Emu Cheng, tenang saja, setelah lukamu sembuh. Aku pasti akan memberimu rasa aman yang kamu inginkan. Kamu melamarku, tapi bahkan tidak tahu aku alergi bunga. Hihao, jadi bajingan boleh. Tapi jangan sampai kehilangan nurani.
Dia juga alergi bunga, Xiao Nian juga. Bunga secantik ini, sayang kalau dibuang. Emu Cheng, jangan marah lagi. Aku dan Hihao sudah tidak ada apa-apa lagi. Sekarang, aku bersama Yanci, kamu masih tidak percaya? Iya, mana bisa aku menandingi Bos Fu? Aku tahu, pasti kalian berdua sudah berunding. Bos Fu, kamu harus percaya padaku. Kakak Yanci, kamu tidak percaya padaku? Sudah cukup. Su Feifei, kalian bertiga. Di perusahaan membuli karyawan baru, cara-cara yang keji, Xiao Chen. Beritahu HR, pecat mereka bertiga. Dan keluarkan larangan industri, tidak boleh dikerjakan seumur hidup. Ya, ayo pergi. Su Yu Cheng, kamu bisa kerja di perusahaan ini. Karena King King yang membelamu. Jika kamu terus memfitnahnya, mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi bekerja di sini. Emu Cheng, ayo kita pergi juga, ayo. Kakak Yanci, tadi kamu benar-benar membuatku ketakutan. Tidak apa-apa, dia memegang Phoenix Pendant. Pasti Xiao Nian. Dan kondisi fisik seseorang bisa berubah, pasti begitu. Hihao, sebenarnya kamu mau apa? Emu Cheng, sebelumnya aku minta maaf padamu. Aku memang brengsek, tapi setelah berpisah sekian lama, aku terus memikirkan kebaikanmu padaku, baru sekarang aku sadar. Orang yang benar-benar kucintai adalah kamu. Mu Cheng, menikahlah denganku, ya? Hihao, jangan malu-maluin deh. Emu Cheng, apa kamu punya pilihan yang lebih baik? Tenang saja, meski semua pria di dunia ini hilang. Aku takkan pernah bersamamu, dan satu lagi. Kapan kamu akan mengembalikan uang yang kamu pinjam dariku? Apa maksudmu uangmu-uangku? Kalau kita menikah, itu kan harta bersama suami istri. Jijik banget sih, aku sudah bilang akan menikah denganmu. Kedepannya jangan sering-sering mencariku. Suami Cheng, aku tidak percaya, tanpa aku, kamu bisa dapat yang lebih baik? Hei, Gimana? Bisa tidak kamu menaklukkan Emu Cheng? Uangku tidak boleh sia-sia. Santai, jangan lupa, dia masih punya ayah penjudi, gampang dikendalikan. Cukup. Ayah. Emu Cheng, cepat selamatkan aku. Si Yong Chong, kamu hebat ya, ada uang buat minum dan makan enak, tapi tidak ada buat bayar hutang? Ayah, Kak Kun, ini anakku, lihat. ayah, ada apa? Tadi di telepon kamu teriak minta tolong. Si Yong Chong, kamu main-main denganku ya? Siap berkelahi. Nawarin perempuan jelek buat bayar hutang, begini. Buat bayar bunga 1 bulan saja tidak cukup. Ayah, kamu menjadikanku sebagai pelunasan hutang. Kak Kun, beri aku waktu 1 bulan lagi, Kamu bisa main dulu sebulan, jangan lihat dia jelek. Tapi tubuhnya sangat bagus. Sudah lama bawa aku pulang, tidak menyentuhku sama sekali. Hari ini harus berhasil. Kakak Yanci, King King, kenapa kamu datang? malam yang membosankan. Mending. Kakak kayu. King King, aku kurang enak badan hari ini. Kamu pulang dulu ya. Sudah menemukan Xiao Nian, seharusnya aku bahagia. Tapi kenapa? Kalau tidak melihat tidak takut, tenang, ada aku di sini. Kamu melamarku, tapi bahkan tidak tahu aku alergi bunga. Bunga secantik ini, sayang sekali kalau dibuang. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ayah, kamu menjadikanku sebagai jaminan utang. Ha? Masih mau kabur? Aku ini anakmu, bagaimana bisa kamu melakukan hal ini? Kamu cuma anak buta yang kutemukan di jalan, bukan anakku. Mengapa semua orang harus mengkhianatiku? Su Emu Cheng, seumur hidupmu. Apakah kamu memang tidak pantas mendapatkan cinta? Tolong aku. Halo Nona, kamu bilang apa? Mau beli asuransi? Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku belum bertemu kakak Emu. HMPH, gadis kecil, siapa yang suruh kamu punya ayah seperti ini? Kamu, terima nasib saja, hahaha. Kakak, Jangan mendekat, kalau tidak aku bunuh diri di sini. Tidak ada yang boleh lari. Berani kamu. Aku sudah membesarkanmu selama ini, hidupmu adalah milikku. Kak Kun, dia tidak berani, serang saja, serang. Kak Kun, kami cuma penagih utang. Kalau sampai ada korban jiwa, Ini 100.000 yuan. Uang yang kukumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Kamu memberiku makan, aku berterima kasih. Uang ini,
Anggap saja sebagai pembayar terakhir untuk hubungan kita. CH. Kahau, wanita itu kabur, Berikan sini. Ini biaya pengobatanmu, kamu. Pergi. Kakek, kenapa kamu pulang sendiri? Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Su Yu Cheng. Keluarga dan teman-teman mengkhianatimu, hidupmu sungguh gagal. Tahun-tahun ini tidak pulang ke negara. Kenapa berubah begitu banyak? Fuyanci si brengsek ini, kenapa belum datang juga? Antaku? Asalkan Anda tidak menolak. Tidak menolak, tidak menolak. Sudah bertahun-tahun aku tidak makan bakso sana ini. Bertahun-tahun tidak makan bakso, hidupmu pasti sangat sulit. Enak, haram, sungguh haram. Orang tua miskin makan sesuap bakso. Sangat bahagia, Su Yu Cheng. Masih mengkhawatirkan apa lagi? Gadis kecil. Aku lihat kamu minum sendirian. Ada masalah? Tadi ada. Tapi sekarang sudah tidak ada. Terima kasih, kakek. Terima kasih padaku. Ya, tidak ada hal dalam hidup yang tidak bisa dilewati. Aku akan terus berusaha. Nah, itu baru benar. Kamu, gadis kecil, sangat cocok dengan sifatku, anak muda. Harus memiliki sikap yang positif seperti ini. Ya, aku harus kembali bekerja. Menciptakan masa depan sendiri, biarkan orang-orang jahat itu cepat mendapatkan hukuman yang pantas. Mungkin karena tekanan yang berlebihan akhir-akhir ini, sampai pingsan. Istirahat yang cukup saja. Gadis kecil ini, dia karyawan perusahaanmu? Bagaimana sih perusahaanmu dijalankan? Sampai gadis ini terluka. Dan tekanan begitu besar, sampai pingsan. Bos Futua ketemu. Ini semua informasi yang kami temukan. Anak yang malang ini, sungguh sial. Ayah angkatnya ini benar-benar tidak bermoral, bahkan menjualnya. Tadi aku melihatnya di jalan, cuaca dingin sekali. Sendirian, dia makan di sana. Melihat aku lapar. Dia bahkan mau berbagi makanannya denganku. Gadis kecil ini. Bodohnya mirip sekali dengan Xiao Nian. Kamu tidak tahu. Xiao Nian waktu kecil pernah belajar melukis denganku. Burung yang dilukisnya seperti belalang. Sama seperti Xiao Nian. Oke kakek, aku menemukan Xiao Nian. Sanggeu? Bagus. Sekarang dia di mana? Nona Xiao Nian bilang ada urusan, harus pergi sebentar. Bilang jangan menunggunya. Tidak perlu buru-buru malam ini, besok saja. Xiao Nian pasti sangat senang bertemu denganku. Mungkin ya. Sumu Cheng beruntun bisa kabur. Bukankah kamu bilang bisa mengendalikan Sumu Cheng? Dengan mudah? Sekarang sudah berbeda dengan dulu. Sekarang Sumu Cheng curiga padaku. Aku bisa apa? Cepat selesaikan Sumu Cheng. Fuyanci sampai sekarang tidak mau bekerja sama denganku. Mungkin dia curiga padaku. Aku juga tidak bisa berpura-pura lama. Bisa sih bisa, tapi masalah dana ini. Ini 1 juta. Cepat. Sebelum menangkapnya, aku akan menangkapmu sekali lagi. Jahat. Jadi, Anda adalah kakeknya Bos Fu? Ya, Apa itu Su Yu Cheng? Kamu masih bisa melihat. Kakek Bos Fu adalah seorang kakek gelandangan. Kamu pingsan kali ini karena selama ini. Tekanan emosional yang berlebihan. Perlu tidak perusahaan memberimu cuti beberapa hari? Tidak perlu. Aku sudah istirahat dengan baik. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Tidak ingin merepotkan Bos Fu dan kalian. Aku pulang dulu. Aku benar-benar baik-baik saja. Hari ini sudah terlalu malam, tinggallah di villa. Tidak perlu. Jangan salah paham, karena sekarang. Villa tidak ada orang yang bisa mengantarmu turun gunung. Baiklah. Nak, jangan pedulikan dia. Cucuku ini, mulutnya keras tapi hatinya lembut. Aku tahu. Kakek Fu. Xiao Yu Cheng sudah bangun? Ayo makan sarapan. Xiao Nian, Hei kak, anak baik, lihat apa yang kakek belikan untukmu. Tang Hulu, terima kasih kakek. Adegan ini terasa sangat familiar. Xiao Yu Cheng, ada apa denganmu? Kenapa terlihat tidak terlalu senang? Tidak ada, hanya teringat beberapa kenangan lama. Dulu aku juga pernah makan seperti ini dengan kakek tetangga dan kakak. Bersama-sama. Kakakmu itu, namanya siapa? Dia bernama
Aku mau menerima telepon dulu. Makanlah, tidak mungkin begitu kebetulan. Bukankah kamu sudah menemukan Xiao Nian? Mu Cheng, ayah salah. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Ayah tergoda, tapi jika kemarin tidak membayar hutang, mereka akan mematahkan kaki ayah. Ayah sudah membesarkanmu selama ini, sungguh tidak tega. Dipukul di mana? Parah tidak? Tidak apa-apa, ayah akan sakit beberapa hari, bisa turun ranjang baru periksa ke rumah sakit. Tidak bisa begitu. Kamu tunggu, sebentar aku ke sana. Hihau, kenapa kamu di sini? Ayah, kamu menipuku lagi. Jangan marah Mu Cheng. Ayah memanggilmu pulang ada alasannya, minum air dulu. Menikah? Kamu gila? Aku tidak mungkin menikah dengan Hihau. Mu Cheng, aku sudah bicara dengan paman. Setelah kita menikah, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Ayah, Hihau beberapa hari lalu masih punya wanita di luar. Sekarang bilang tidak mau menikah kecuali aku. Kamu tidak merasa aneh? Aneh apa? Laki-laki mana yang tidak selingkuh? Legit pula. Hihau sudah kasih aku 200.000 mas kawin. Pada akhirnya, aku tetap dijual karena 200.000. Jangan bilang begitu kasar, kalian kan menikah. Nikah saja siapa yang mau? Aku tidak mau menikah. Kalian kasih obat di air. Yanci, cepat cari Mu Cheng. Ada apa? Aku baru tahu, Mu Cheng pergi ke rumah ayah angkatnya. Hatiku tidak tenang, ayah angkatnya ini. Entah mau dijual seperti apa lagi. Dasar anak bodoh. Kakek, jangan panik, aku segera ke sana. Baik, aku ikut denganmu. Menantuku, mulai saja. Waktu pacaran tidak boleh sentuh, sekarang. Tetap jadi milikku. Jangan mendekat. Jujur saja, kamu benar-benar jelek. Kalau bukan karena... Karena apa? Sudahlah, tutup mata sama saja. Kalian siapa? Berani-beraninya masuk rumahku. Mu Cheng, Bos Fu, kenapa Anda datang? Kalian siapa? Berani bawa anakku. Anakku? Ayah yang berulang kali ingin menjual anaknya. Lebih baik tidak usah. Apalagi kamu hanya ayah angkat. Kamu. Jangan main tangan, dia CEO grup Fu. Bos Fu. Aku pacar Mu Cheng. Kita pernah bertemu di kantor, kami saling mencintai. Benar, aku sebagai ayah. Hanya ingin mencarikan pasangan yang baik untuk anakku. Kenapa kamu bilang aku menjual anak? saling mencintai. Ayah, betul. Lalu kenapa kamu kasih obat padanya? Apa? Obat? Cepat panggil mobil. Cepat bawa Mu Cheng ke rumah sakit. Thank Aku sudah paham. Kalian juga suka dengan Mu Cheng kami. Apa maksudmu? Walaupun orang terkaya, tidak boleh merebut paksa. Anak yang sudah kubesarkan 15 tahun. Kasih harga. Aku tidak minta banyak. 2 juta. Kasih aku uang, anak ini jadi milik kalian. Kakek, Anda pergi ke rumah sakit dengan Mu Cheng saja. Di sini serahkan padaku. Thanks, Sat. Kita pergi. Aku punya 5 juta. Bisa kubayar semuanya. 5 juta? Oke, gadis ini mulai sekarang jadi bagian keluarga kami. Tidak ada hubungan lagi. Karena sudah menerima uangku, seharusnya beri aku tanda terima. Tanda terimanya pakai kedua kakimu saja. Apa? Orang, bawa dia, patahkan kedua kakinya. Ingat, sampai tidak bisa berdiri seumur hidup. Uangnya tidak usah, kita bicara lagi. Bicarakan lagi. Aku bilang boleh pergi. Hahaha. Suka memberi obat ya? Kasih dia obat terkuat, kirim ke sarang gelandangan di timur kota. Orang-orang di sana paling suka pria muda seperti dia. Bos Fu, aku salah, maafkan aku sekali ini. Maafkan kamu? Dulu saat Suen Yu Cheng memohon padamu. Kenapa tidak kau maafkan dia? Pergi. Fu Yanci, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kau sangat menyayangi Suen Yu Cheng. King King tahu tidak? Dosis obatnya tidak besar. Seharusnya sebentar lagi bisa sadar. Baik. Kenapa aku merasa sakit hati melihatnya terluka? Padahal dia jelas bukan Xiao Nian. Kau sudah sadar. Bagaimana kabarmu? Jangan mendekat. Mu Cheng, kenapa? Ya tidak. Fu Yaji, kau sudah aman. Aku tidak mau menikah. Kau sudah aman, Mu Cheng. Sudah,
Tidak apa-apa. Sudah. Yanci, bagaimana kabar Mu Cheng? Aku tidak melihat apa-apa, kalian lanjutkan saja. Bos Fu. Mu Cheng, istirahatlah dulu. Apa katamu? Kau menyuruhku menyelidiki data Nona Su? Setelah kami menyelidiki, kami menemukan Nona Su dan Eao sebenarnya adalah pasangan, dan orang yang benar-benar mencampuri adalah Nona Nian. Apakah selama ini aku yang salah? Untungnya tidak terjadi hal yang buruk. Sekarang kamu tinggal di mana? Aku sekarang tinggal sendiri. Bagaimana bisa begitu? Kamu baru saja terluka, matamu juga tidak nyaman, kamu sendiri. Bagaimana bisa merawat diri sendiri? Untuk sementara, tinggallah di rumahku dulu. Iya, Mu Cheng, untuk sementara kamu pindah ke sini. Tinggal bersama kami, jadi lebih mudah saling menjaga. Tidak perlu, kakak Fu, bos Fu. Aku bisa sendiri. Jangan salah paham, karena kakek ternyata sangat cocok denganmu. Jika kamu kembali sekarang, dia pasti akan khawatir setiap hari. Apalagi, jika kamu pindah ke sini. Bisa menemani kakek mengobrol. Benar, Mu Cheng, meskipun ayah angkatmu itu, dan mantan pacarmu, sudah ditangani oleh Yanci kami, tapi kita tetap harus waspada. Kalau begitu, untuk sementara waktu ini, merepotkan kakek Fu dan bos Fu. Baik, hahaha. Su Mu Cheng. Apa sebenarnya masa lalumu? Kakek Fu, aku benar-benar sudah pulih. Kamu tidak perlu repot mengantarku ke kantor. Kakek juga sudah lama tidak pulang ke negara ini. Sangat ingin melihat kantor, apalagi di kantor ada orang yang ingin kutemui. Yanci si brengsek ini. Sudah lama dinas luar belum kembali, sepertinya aku tidak bisa berharap padanya untuk mengantarku ke sini. Kakek, siapa yang ingin kamu temui? Dulu dia masih sangat kecil ketika hilang. Sekarang tidak tahu dia sudah seperti apa. Apakah kakek Fu maksudnya Zhang King? Tapi Zhang King tidak pernah hilang. Dia pernah hilang waktu kecil. Aku tahu Nyonya tidak akan mengabaikanku. Kembali ke kantor kali ini, aku sudah berusaha keras. Aku tahu Nyonya, selama di kantor, aku akan berjuang mati-matian untuk Nyonya. Mengguser sumucheng. Nyonya, sepertinya sumucheng sudah menemukan sugar daddy. Foto ini. Kerja bagus. Ayo pergi. Dia kan? Benar-benar mengambil foto seperti ini. Hubungan apa ini? Cari sugar daddy. Ini. Astaga, apa-apaan ini? Su Feifei, bukankah kamu sudah dipecat? Nyonya sangat teliti. Tahu saya difitnah. Saya sudah dipekerjakan kembali. Nyonya, dia adalah Xiao Nian. Zhang King. Foto-foto ini, semua karyamu kan? Su Mu Cheng, kali ini. Akhirnya kamu pintar sekali, wanita jelek sepertimu. Cocok dengan pria tua brengsek seperti ini. Setidaknya sisa hidupmu bisa lebih mudah. Kenapa aku tidak tahu kalau si brengsek Yanci tiba-tiba punya nyonya lagi? Kamu pikir kamu siapa? Apakah Yanci punya nyonya? Apa harus? Lapor padamu? Zhang King, kamu tahu siapa kakek ini? Aku tahu. Hahaha. Tak disangka Su Mu Cheng bersama pria tua. Jijik, mana ada yang mau sama dia? Apa nunggu bagi warisannya? Cari sugar daddy sih biasa, tapi dibawa ke kantor. Mentalnya benar-benar menjijikkan. Zhang King, kamu boleh menghina aku. Tapi jangan hina kakek Fu. Siapa suruh kamu bertindak? Lepaskan aku. Dulu disuruh keluar dari perusahaan, tidak mau. Sekarang semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Dasar brengsek,
lihat apa yang kamu lakukan. Cepat kembali ke perusahaan. Kalian sedang apa? Oh, hampir lupa, ada kamu juga. Su Feifei, menurutmu, orang yang cari sugar daddy, merusak citra perusahaan, harus dihukum apa? Orang seperti ini harus dijadikan contoh. Sebagai peringatan untuk semua karyawan. Benar sekali. Kalau begitu, ikat mereka berdua. Lalu suruh mereka berlutut di depan perusahaan sebagai peringatan. Sejak kapan perusahaan ini jadi milikmu? Aku tunangan Yanci, di sini. Akulah yang berkuasa. Ayo, copot pakaian mereka. Siapa yang berani? Nyonya, lihat sikap pria tua ini, sepertinya bukan orang kaya biasa. Jangan-jangan kita tidak bisa melawan. Di keluarga Fu, tidak ada orang yang tidak bisa kita lawan. Konyol. Kuharap kau tidak menyesal. Look, ayo, serang. Siapa yang pertama maju? Akan langsung kujadikan direktur. Zhang Qing, kalau kau ingin melawanku, serang aku saja, ini tidak ada hubungannya dengan kakek Fu. Kakek Fu, cepat pergi. Aku yang tangani ini. Kakek Fu, kau tidak apa-apa? Kalian brengsek. Zhang Qing, kau tidak punya hati nurani. Kakek Fu adalah kakek wakil direktur. Kakek Yanci bisa muncul bersamamu? Sangga menggalakan. Kopat pakaiannya. Jangan tinggalkan sehelai pun. Kalian mau apa? Jangan bergerak. Berhenti. Yanci. Su Emu Chen membawa pacar kaya barunya untuk pamer di perusahaan. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kakek, kau tidak apa-apa. Kakek, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, berkat Emu Cheng, yang melindungiku dengan baik. Kakek? Lo, Bos Fu. Ternyata benar kakek Bos Fu. Habislah. Sekarang semuanya hancur. Yanci, wanita ini tunanganmu? Sungguh hebat. Yanci, dengarkan penjelasanku. Ini Su Emu Chen, dia menyesatkanku. Dia bilang kakek adalah pacarnya. Ini semua salahnya. Zhang Qing, sampai sekarang kau masih berbohong. Yanci, ini benar. Semua bisa menjadi saksi. Benar-benar Su Emu Cheng sengaja menyesatkanku. Lagi pula, dia juga tidak bilang kakek Fu adalah kakekmu. Kalau aku tahu dari awal, tidak akan terjadi kesalahpahaman. Salah paham, bukankah itu kakek Yanci? Apa boleh sembarangan memukul orang tua berusia 60 tahun? Kakek? Ini benar-benar bukan salahku. Ini Su Emu Cheng yang sengaja. Maaf. Zhang Qing, sayang sekali kamu tidak jadi aktris. Kalau tidak, pasti kamu akan jadi pemenang Oscar, aktris terbaik. King, aku semakin tidak mengenalmu. Terkadang aku meragukan. Apakah kamu benar-benar Xiao Nian? Semua orang yang hadir hari ini, semuanya dipecat. Dan dikeluarkan larangan industri, tidak boleh diterima seumur hidup. Ya, bawa mereka pergi. Su Feifei, Bos Fu. Karena kamu begitu hebat, masih bisa kembali. Maka aku akan mematahkan kakimu dan melemparkanmu keluar dari kota Yun. Jangan pernah berpikir untuk kembali seumur hidupmu. Bos Fu, Yanggan. Yanci, kamu pernah bilang, kamu akan merawatku seumur hidup. Persahabatan kita waktu kecil, sudah kamu lupakan? pasti tadi aku salah dengar. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Kakek? Aku memang salah, tapi ini semua salah paham. Aku bersedia meminta maaf kepada kakek. Maaf. Tidak hanya harus minta maaf padaku, tapi juga pada Emu Cheng. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Emu Cheng, tadi aku salah. Maaf, bisakah kamu memaafkanku? Aku tidak akan memaafkanmu. Jika kakek Fu bukan bos Fu, mungkin sekarang kita sudah telanjang dan berlutut di depan pintu perusahaan. Kamu benar.
Ini salahku, aku tidak akan berani lagi. Cukup. Kakak Yensiai. Kakek, bagaimanapun juga. King adalah tunanganku. Di depan umum, beri dia sedikit harga diri. Yan Xiai, kamu yakin ingin menjadikan wanita ini sebagai tunanganmu? Kakek, dia adalah... Nak, kamu sangat bodoh, itu bagus. Aku memutuskan untuk mengumumkan sesuatu, Mu Cheng. Mulai sekarang akan menjadi cucuku. Sama seperti kamu. Bersama-sama menikmati hak warisku. Kakek, maksudmu? Mengakui Sui Miu Cheng sebagai cucu perempuan. Ada masalah? Cucu tidak berani. Kakek, Mulai hari ini, Mu Cheng adalah cucu angkatku. Siapapun yang berani menyusahkannya, berarti melawanku. Tidak mungkin, kakek. Mulai sekarang, Mu Cheng akan tinggal di keluarga Fu. Sampai dia menikah. Aku juga akan mengadakan pesta pengakuan. Agar kejadian buruk seperti hari ini tidak terulang. Baik. kakek Fu. Ya. Anak baik, sejak pertama kali bertemu. Aku sudah merasa cocok denganmu. Kakek masih percaya pada perasaannya. Kenapa, Su Mu Cheng? Kenapa kamu bisa seberuntung ini? Pesta akan diadakan besok, persiapannya bagaimana? Sudah hampir selesai. Gaun sudah kutaruh di kamarmu. Nanti kamu coba, cocok atau tidak. Terima kasih, Bos Fu. Jangan panggil Bos Fu lagi. Sekarang panggil kakak. Terima kasih, Kak. Kenapa gaunku jadi seperti ini? Aduh, baju ini digunting seperti ini. Bagaimana bisa dipakai? Kamu yang melakukan ini? Su Mu Cheng, kamu harus punya bukti untuk mengatakan itu. Jangan asal tuduh. Lihat dirimu, aku datang untuk membantumu. Membantu? Kamu bisa sebaik itu? Sebagai tamu utama, jika tidak memakai gaun, orang akan berpikir kami tidak menghormati tamu. Ini yang kupilihkan khusus untukmu, sangat cocok dengan penampilanmu. Aku tidak akan memakainya. Ini bukan pilihanmu. Kalian mau apa? Kalau tidak mau pakai, biar aku yang bantu. Itu kalung Phoenix. Ini kalung Phoenixku. Milikmu? Sekarang di tanganku, jadi milikku. Kembalikan kalung Phoenixku. Ini satu-satunya bukti. Aku dan kakakmu tuh saling mengenal. Lucu, kakak kayu kamu itu, mungkin saja, sudah mati di sudut manapun. Kalau tidak, kenapa selama bertahun-tahun ini belum mencarimu? Atau bisa juga, dia sudah menemukanmu. Dan bahkan ada di dekatmu, tapi karena kamu terlalu jelek. Dia sama sekali tidak ingin mengakui kamu, hahaha. Tidak mungkin. Kakak kayu tidak akan seperti itu. Bos Fu. Terburu-buru seperti apa ini? Pemimpin yang menculikmu dulu, dia sudah mengaku semuanya. Dulu untuk menyelamatkan nyawanya, dia menyembunyikan sebagian fakta. Nona kecil Nian matanya terluka, hampir buta. Apa? Mata terluka? Hampir buta? Sui Miu Cheng. Tidak mungkin. Kakak kayu tidak akan seperti itu. Sekarang bukan waktunya kamu mengingat masa lalu, ayo ganti. Tunggu. Sekarang, aku ubah pikiran. Gadis botak jelek ikut pesta, pasti lebih menarik. Mu Cheng. Bos Fu, Anda tidak bisa masuk. Kenapa? Aku perlu bicara dengannya, Erjen. Nona Su sedang ganti baju di dalam. Nanti kalau sudah selesai ganti baju, bilang padaku. Baik. Bagaimana? Bos Fu bilang, suruh Nona Su selesai dandan. Lalu temui dia.
Lihat, sekarang tidak ada yang bisa menolongmu. Kakak, tolong aku. Jahat. Kamu jahat. Kakak, tolong aku. MU Cheng. Jangan teriak. Kalian sedang apa? Yanxiai, kami sedang ganti baju untuk Su Chen. Biar dia terlihat cantik saat pesta nanti. Dan seperti apa sampai harus membuat orang menangis di lantai? Dulu yang kecil dipukul oleh penculik. Matanya terluka hampir buta, tapi matamu bahkan tidak ada mimpi sama sekali. Dan bagaimana kalung Phoenix bisa ada padamu? Sangking. Coba pikirkan bagaimana kamu akan menjelaskan padaku. Hanker. Sekarang semuanya hancur. Jadi, MU Cheng sangat mungkin adalah Nian Kecil. Belum sepenuhnya dipastikan. Pasti. Aku bilang kenapa aku merasa cocok sekali dengan gadis ini. Seperti sudah kenal lama, bagus sekali. Kakek. Jangan beritahu MU Cheng dulu tentang hal ini. Kenapa? Jika MU Cheng benar-benar adalah Xiao Nian, maka semua penderitaan yang dia alami selama ini adalah karena aku. Lagi pula, ini belum sepenuhnya dipastikan. Aku takut nanti hanya harapan palsu. Dan MU Cheng sekarang tidak bisa menahan penderitaan lagi. Kakek sudah tua, urusan ini terserah kamu saja. Tapi, jangan sampai MU Cheng terluka lagi. Ya. Jika kamu benar-benar Xiao Nian, selama 15 tahun ini, apa saja yang sudah kamu alami? Kakak Yanci, kamu benar-benar tidak percaya padaku? Jelaskan. Kenapa Liontin Phoenix ada padamu? Ini kan kamu yang memberikanku. Waktu kita mengungsi dulu, kamu bilang, ini akan menjadi bukti pengenal kita. Setelah kita dewasa nanti. Kenapa dia tahu semuanya? Untung dulu sempat bertanya pada Hihao. Sumu Cheng si bodoh ini. Benar-benar tidak bisa menyimpan rahasia. Lalu bagaimana dengan matamu? Aku memang pernah buta sebentar. Waktu aku terluka dulu. Mataku bukan hanya hampir buta, tapi benar-benar buta. Untungnya, aku bertemu dengan orang tua angkatku. Mereka berhemat untuk membiayai operasi korneaku, sehingga aku bisa melihat lagi. Ini laporan operasiku. Bos Fu, waktu dan jenis operasinya cocok. Ini tidak mungkin. Untung aku dioperasi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihat wajah kakak mutu setelah dewasa. Maaf, aku salah menuduhmu. Tidak apa-apa, kakak Yanci. Setelah operasi mataku, ada efek sampingnya. Setiap kali menangis, air mataku tidak bisa berhenti. Benar-benar tidak apa-apa, tapi kamu tidak boleh lagi salah paham padaku seperti hari ini. Baik. Setelah acara pengakuan keluarga, kita akan bertunangan. Satu sandiwara penderitaan untuk sebuah pertunangan, tidak rugi. Kamu benar-benar bodoh. Bahkan jika Sangking benar-benar Xiao Nian. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Tapi semua bukti menunjukkan, Sangking adalah Xiao Nian. Aku pernah berjanji padanya, akan menikahinya saat besar nanti. Nak, tidak semua hal butuh bukti. Terus menganalisis, kadang kau harus bertanya pada hatimu sendiri. Kau pikirkan baik-baik. Kalau tidak melihat, tidak perlu takut. Tenang, ada aku di sini. Ya ampun, bagaimana kau bisa? Tinggal di villa mewah tapi masih berpakaian norak. Seperti menurunkan harga villa, tapi untungnya aku datang. Ah, Yang keluar dari tanganku pasti wanita cantik. Sebentar lagi pasti membuatmu tampil memukau.
Kalungmu ini edisi terbatas global ya? Aku iri sekali. Kakak King pasti akan menyapu semua perhatian malam ini. Si Su Emiu Cheng itu berani bersaing dengan kakak King kita. Sungguh tidak tahu diri. Tidak apa-apa. Asalkan aku menikah dengan Yanci, dia pasti orang jahat. Lihat saja bagaimana aku mengusirnya dari keluarga Fu. Bos Fu datang. Yanci, kenapa baru datang? Aku sudah menunggumu lama. Ada beberapa hal yang menahanku. Oh, Pandas Dice Basu. Sanggup berwibawa. Nona Zhang juga sangat memesona. Sungguh pasangan yang serasi. Wakil direktur dan Nona Zhang terlihat. Sungguh pria tampan dan wanita cantik. Kapannya? Kami bisa minum anggur pernikahan kalian berdua. Jangan terus menggodaku. Hari ini Emiu Chen adalah bintang pesta ini. Dengan kakak King di sini. Siapa yang mau lihat si jelek itu? Pesta akan segera dimulai. Dia belum muncul juga. Jangan-jangan terlalu jelek sampai malu muncul. Menurutku, kalau datang hanya akan mempermalukan diri. Lebih baik tidak usah. Masih bisa menyimpan sedikit muka. Lihat, Su Emiu Cheng datang. Selamat datang di pesta malam ini. Yang berdiri di sampingku ini adalah cucu angkatku. Permata keluarga Fu, Su Mu Cheng. Mulai hari ini, dia akan menjadi pemegang saham terbesar ketiga di grup Fu. Itu berarti dia akan mengendalikan hampir sepertiga kekayaan Jiang Cheng. Perlakuan ini bahkan tidak didapatkan oleh tunangan bos Fu. Tidak pernah memiliki, kalau dilihat seperti ini. Posisi Nona Su di keluarga Fu jauh lebih tinggi daripada Nona Zhang. Yanci, Xiao Nian. Kamu memanggilku apa? Xiao Nian. Kamu adalah kakak kayu. Yanci, aku adalah Xiao Nian. Sekarang masih banyak orang di pesta. Mereka melihat. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin kamu Xiao Nian? Kalung poinisku ada padamu. Jadi selama ini, kamu selalu memasukkan identitasku. Su Emiu Cheng, aku menganggapmu sebagai teman. Makanya aku ceritakan semua tentang kakak kayu. Hasilnya, kamu malah memalsukan identitasku? Kamu berani memukulku? Aku tidak boleh memukulmu. Aku mencari kakak kayu selama 15 tahun. 15 tahun aku merindukanmu, siang dan malam, kakak kayu. Karena kamu yang menghalangi. Kakak Yanci, kamu sudah melihat semua buktiku. Kamu tahu aku adalah Xiao Nian. Bawa orang itu ke sini. Apa maksudnya ini? Aku tanya, kamu kenal dia? Kakak tolong aku, kakak. Apa pentingnya aku kenal dia? Aku kenal dia. Dia adalah pemimpin yang menculik kita dulu. Dialah. Dulu memukul mataku sampai hampir buta. Apa? Ini tidak mungkin. Kamu bilang kamu adalah Xiao Nian. Tidak masalah kalau kamu tidak mengenaliku, tidak kenali kakek juga tidak apa. Tapi menghadapi musuh yang menyakitimu begitu dalam, masih tidak bisa mengenali? Aku benar-benar Xiao Nian. Pasti karena aku terlalu takut, jadi lupa wajah mereka. Masih berani membantah? Aku beritahu kamu. Orang ini, dari awal sampai akhir disiapkan untukmu. Kamu sudah lama mencurigaiku. Buktimu terlalu kuat, tapi hatiku mengatakan, Xiao Nianku tidak akan seperti kamu, jahat. Iri, penuh kebohongan, kamu sama sekali tidak mengerti. Betapa baiknya Xiao Nianku. Dia bahkan ketika sangat ketakutan. Tetap berusaha agar aku bisa hidup. Gadis yang rela mengorbankan diri sendiri. Dia adalah orang yang meski tak bisa melihat cahaya, akan tetap menarikku keluar dari kegelapan. Dia adalah gadis yang meski terluka, melihat nenek tua yang terlantar, akan membagi makanannya untuk nenek itu. Jadi kamu berani menggantikan gadis yang begitu baik ini? Bos Fu, lihat.
Sekarang tugasku sudah selesai. Apa aku boleh pergi? Berdasarkan apa kamu pergi? Aduh, sudah bertahun-tahun berlalu, lagi pula. Kalian juga tidak mengalami kerugian apapun. Dan sekarang hidup kalian begitu baik. Buta selama 15 tahun disebut baik? Terpisah dari keluarga selama 15 tahun disebut baik? Kerja 2 shift setiap hari karena operasi mata. Ini disebut baik? Thanks, Sad. Yanci, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Xiao Nian, tenanglah. Kakak kayu tidak akan membiarkan mereka lolos. Bukankah kamu ingin menggantikan Xiao Nian? Maka rasakanlah penderitaan yang dia alami lagi. Bawa mereka. Kakak kayu, aku benar-benar Xiao Nian. Aku memegang The Phoenix Pendant. Kamu lupa. Kita saling mengenal berkat Phoenix Pendant ini. Dulu di rumah, aku menangkap kamu berselingkuh dengan Hihao. Saat itulah kamu menjadi tunangan kakak kayu. Dan saat itu juga, kamu mencuri Phoenix Pendantku. HMPH, apa buktimu? Ini jelas adalah hadiah dari kakak kayu saat kecil. Kakak kayu, kamu yakin ingin memperlakukan Xiao Nian seperti ini? Xiao Nian, jaga baik-baik Phoenix Pendant ini. Ini akan membimbingku menemukanmu di masa depan. Aku berjanji. Aku akan tumbuh besar dan menemukanmu. Ini adalah janjiku dulu. Selama bertahun-tahun, aku selalu menjaga Phoenix Pendant ini. Dengan harapan suatu hari bisa bertemu denganmu. Dengan hak apa kamu mengambil Phoenix Pendantku? Dan merebut kakak kayu dariku? Changqing. Kamu benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati. Masukkan mereka berdua ke penjara yang sama. Besok, hanya satu dari kalian yang bisa hidup. Jika tidak, keduanya akan mati. Jangan. Kakak kayu. Xiao Nian. Bosku, Xiao Nian sudah menjadi masa lalu. Panggil aku Su Emu Cheng. Aku salah karena tidak mengenalimu selama ini. Tapi selama bertahun-tahun aku terus mencarimu. Tidak penting lagi. Dulu, aku takut dan berpikir, mengapa kakak kayu tidak mencariku selama bertahun-tahun? Apakah dia sudah tidak ada lagi? Tapi sekarang, aku tahu bosku adalah kakak kayu, dan hidupnya baik-baik saja. Aku sudah sangat puas, tidak ada penyesalan lagi. Kedepannya, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Xiao Nian. Ya ampun, kamu memang pantas mendapatkannya. Halo bosku. Bosku mengirim bunga lagi, ya ampun. Menurut kalian, kapan bosku akan menerima bosku? Bos Fu, bunga sudah dikirim. Kali ini tidak dibuang. Yes. Bosku, tidak baik. Changqing kabur dari penjara bawah tanah. Apa? Fu Yanqi, kamu ngapain? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, Emu Cheng. Cepat ikut aku. Kenapa? Emu Cheng. Aku adalah Xiao Nian. Xiao Nian, jangan nakut-nakutin aku, Xiao Nian. Kakak kayu, aku menyelamatkanmu lagi. Xiao Nian. Di penjara bawah tanah, Changqing dikembalikan lalu disiksa sampai mati. Kami pergi melihat, tidak menyangka setelah bertahun-tahun. Taktik bos itu semakin sadis. Kalau begitu tugasnya selesai, cabut matanya dan beri makan ikan. Sisanya, kuburkan saja di suatu tempat. Baik. Emu Cheng, kamu sudah bangun. Bagaimana? Ini di mana? Kamu siapa? Kamu tidak mengenaliku lagi? Kamu tahu tidak, betapa sedihnya aku saat kamu pingsan. Jangan takut,
Aku sudah bangun kok. Aku nggak lihat apa-apa. Kalian lanjut aja, lanjut.